Recap permusikan Indonesia di tahun 2023 dari kacamata seorang pendengar musik biasa. Hai, nama gue Jody dan gue beropini bahwa menurut gue tahun ini adalah tahun yang sangat produktif untuk musik Indonesia. Dari mana? Dari banyak. Dari jumlah rilisan yang keluar tahun ini, dari hidupnya live show sepanjang tahun, dan juga banyak hal lain. Kali ini gue pengen ngajak kalian untuk melihat balik apa aja yang udah terjadi sepanjang tahun 2023. Kita mulai dari rilisan. Banyak banget band yang udah debut dari zaman gue masih SMA sampai akhirnya tahun ini mereka ngeluarin debut album mereka. Contohnya ada Tarkam, ada Pelteras, ada Indigo Moir, ada 11-12, lalu ada masih banyak lagi. Cryolize misalkan. Dan jujur banget gue juga seneng dari layer yang lebih mainstream gitu ya. Ada Nadine Amiza, Kunto Aji akhirnya membuat follow up dari album Rehat setelah 5 tahun. Juga ada Bilal Indrajaya yang mengeluarkan sebuah conceptual record. Lalu ada Hindia, Teddy Aditya, Reality Club juga ngeluarin, Kurosuke, Virata Lisa, the list goes on. Dan untuk EP juga banyak sekali sih, ada Raja Kirik, lalu dari EP yang paling sensasional tahun ini kita bisa lihat Revo dan Fauna mendapatkan atensi yang cukup baik. Kalau gue boleh nunjuk satu album yang menurut gue bagus banget, yang personal favorite buat gue adalah Hindia, lagi pula Hidup Akan Berakhir. Ini adalah album yang menurut gue beresonansi banget untuk orang-orang di umuran gue gitu. Dari tema tentang being a sandwich generation, tema tentang climate crisis, lalu juga tentang ya toleransi dan segala macam, tentang kebebasan berbicara. Menurut gue Hindia ini mewakili orang-orang generasi gue gitu. Dan setelah itu juga ada beberapa rilisan yang juga worth mentioning, kayak Saint Bernadette-nya si Denisa dan Emerald-nya Hills. Berikutnya live shows. Kita bisa lihat di tahun ini industri live event itu lagi bagus-bagusnya, particularly concerts atau live shows. Dan akhirnya di tahun ini kita juga menemukan term yang jadi household term gitu, yaitu war ticket, berperang untuk mendapatkan ya tiket konser band favorit kita. Yang jadi highlight tahun ini tentunya konser Coldplay. Kita bisa melihat bagaimana konser tersebut bisa menjadi percakapan rumah tangga dan dampak ekonominya masif sekali. Kalau nggak salah ya, target profit yang di-set sama Sandiaga Uno itu sekitar 75 juta USD, and that's a lot of money. Tapi permasalahannya, dari sini kita juga bisa ngelihat ternyata promoter di Indonesia itu banyak yang belum capable sebenarnya untuk nge-handle acara semasif ini. Ya, dari sisi konser Coldplay sendiri juga banyak kontroversi yang terjadi, terutama di sistem tiketing. Kita bisa lihat sebenarnya sistem tiketing kita ini di Indonesia sangat bermasalah. Dan juga security kita sebagai consumer itu sebenarnya masih belum aman gitu. Kita bisa melihat dari penipuan tiket Coldplay sampai 5,1 miliar. Ini artinya ada pasar untuk melakukan scam, ya nggak sih? Dan juga gara-gara percakapan ini akhirnya nge-trigger banyak sekali ternyata konser yang batal dan sampai sekarang orang-orang tidak mendapatkan refund. Belum lagi konser yang gagal seperti konsernya BMTH dan segala macam. Tapi on the flip side, kita bisa ngelihat With The Fest, lalu Joyland, konser-konser yang menghadirkan artis internasional, mendapatkan kesuksesan yang sangat baik. With The Fest kemarin ada masalah, kita juga gagal menonton 1975, tapi akhirnya bisa di-backup dengan Sheila on 7, di mana Sheila on 7 akhirnya menjadi salah satu newsmaker terbesar di percakapan musik Indonesia tahun ini, dan for good reasons. Dan yang menarik lagi juga Joyland sih sebenarnya. Joyland sepertinya meninggalkan impresi yang sangat baik kepada penonton, dan sekaligus mereka memberikan pengalaman dan edukasi kepada kita tentang pengalaman festival seperti apa sih yang baik dan sustainable itu, yang family friendly, yang environmentally friendly dan segala macamnya. Dan juga di sisi konser nasional kita ada Pesta Pora, Synchronize yang non-stop memberikan kejutan, dan akhirnya menjadi pertanyaan, kira-kira nih kalau misalkan mereka kehabisan ide line up tahun depan bakal ngapain ya. Part berikutnya komemorasi. Gue cukup sedih di tahun ini salah satu band favorit gue, Barefoot, akhirnya memutuskan untuk bubar. Cuman ya mereka setidaknya bubar on a high note. Lalu juga ada 3 Pagi yang membuat event 10 tahunnya Rockmanas Repertoire yang sepertinya sangat bagus, sayangnya gue nggak bisa datang. Berikutnya media, mau ngasih shout out untuk Archipelago sama
Whiteboard Journal yang akhirnya memiliki inisiatif untuk membuat konsensus musik yang seharusnya udah dilakukan dari dulu banget. Cuman ya akhirnya kita memulai, dan menurut gue ini adalah starting point yang sangat bagus untuk kedepannya. Karena itu tadi, banyak sekali percakapan musik kita itu nggak berbasis data kayak yang gue lakukan sekarang sih sebenarnya. Karena kita nggak punya data yang sufficient untuk melakukan studi gitu kan. Tapi itu tadi gue ngelihat TikTok dan Twitter masih memiliki dampak yang sangat signifikan. Kita bisa ngelihat ada lagu-lagu kayak Penjaga Hatinya Nadi Salama, lalu Walking Back Home-nya Vira Talisa misalkan, kita lihat bisa mendapatkan semacam comeback tiba-tiba tahun ini jadi viral lagi gitu. Dan masih banyak lagi. Berikutnya viralitas. Banyak kejadian-kejadian yang menjadi topik panas sih di tahun ini. Contohnya ya salah satunya kita melihat ada kejadian salah satu personil Donker yang nyalap. Lalu kejadian ini menjadi fuel untuk menjadi sebuah percakapan panas di sosial media. Sebenarnya perkara kita setuju nggak setuju itu adalah satu hal. Cuman bagusnya adalah akhirnya topik seperti ini bisa didiskusikan gitu lah. Dan gue harap sebenarnya kedepannya kita bisa diskusi lebih sehat sih. Whether sebenarnya musisi itu perlu nggak sih masuk ke lingkup politik, atau kita perlu steril aja. Terus lagi ada sosok sensasional kayak Aldi Taher yang bisa nge-raise money dari konser. Dia membuat tiket konser harga 100 juta dan laku. Dan menurut gue itu tadi, ini juga salah satu hal baik juga sebenarnya untuk live shows ya. Despite kita nggak tahu berapa lama Aldi Taher akan bertahan melakukan hal-hal seperti ini. Tadi ada poin yang gue hampir lupa bahas, yaitu perihal ekspor. Menurut gue salah satu pencapaian yang perlu di-highlight tahun ini adalah The Massive yang berhasil bermain di Old Trafford, dan harga tiketnya itu seharga kalau lo mau nonton The Cure, man, which is actually big deal. Lalu kita juga punya Nicky, salah satu artis kita yang mungkin tarafnya udah internasional, baru aja ngelarin world tour untuk album Nicole dan sempat bermain di Indo untuk 2 malam. Ada juga Elephant Kind yang sekarang lagi bermukim di Inggris. Mereka juga habis melakukan headlining tour di UK gitu, dan salah satu venue-nya mereka sempat main di O2 Islington, London. Oke juga sih. Tapi yang jadi pertanyaan gue adalah, kenapa ya EP-nya mereka nggak tahu dibahas tahun ini? Padahal mereka ngerilis EP tuh, dan oke juga tuh materinya. Dan yang paling keren menurut gue adalah Girl Gang. Menurut gue MVP-nya tahun ini adalah Girl Gang. Mereka habis ngeluarin debut album dan dirilis oleh Kill Rock Stars Records, yang mana itu label legendaris, man. Mereka ngerilisin album-album klasik Riot Girl, be it dari Bikini Kill, Sleater-Kinney, Elliott Smith juga dirilisin oleh Kill Rock Stars. Dan juga mereka mendapatkan jatah cover story di NME. Wow, itu keren banget sih. And mind you, NME adalah salah satu media musik paling legendaris nggak cuma di UK tapi di dunia, man, di sejarah permusikan global. Dan wah, Girl Gang keren banget sih. Semoga kedepannya lebih banyak sih artis yang bisa mencapai pencapaian Girl Gang. Dan menurut gue kita berpotensi banget sih, kita harus lah nyampe sana. Terus what's next? Di tahun 2024 tentunya akan menjadi pertanyaan, kira-kira industri musik kita akan kayak gimana? Yang kita tahu 2024 adalah tahun politik, yang mana bisa jadi nggak menutup kemungkinan apa yang kita punya sekarang bisa jadi tahun depan, 2 tahun, 3 tahun lagi akan tidak sama, tergantung ya kita lihat keberlangsungan politik di Indonesia sendiri bagaimana. Cuman satu hal yang pingin gue point out tentang hubungan itu tadi ya, tahun politik dan permusikan. Kalau kita ngelihat balik ya, tahun 2017, 2019, tahun panasnya politik, kita bisa melihat lahirnya bibit-bibit musik penting seperti Feast. Ya gue bisa bilang kalau Feast itu mau nggak mau adalah produk tahun politik 2017-2019, dan bisa jadi tahun depan akan ada yang mendapatkan kesempatan, apa ya istilahnya, ya chance yang sama lah seperti Feast. Gue nggak tahu, mungkin Donker, mungkin siapapun. Lalu untuk tren musiknya sendiri sih mungkin ya dari sektor yang lebih indie, dream pop, shoegaze mungkin akan tetap merajalela ya, karena itu tadi aksesibilitas produksi musik, bedroom segala macam, dan rata-rata estetikanya ke sana. Cuman di luar itu dengan viralnya singer-songwriter seperti Mitski, Lizzie McAlpine, dan juga turunannya Boy Genius, mungkin akan lebih banyak lagi singer-songwriter wanita yang mengambil approach lebih ya intinya mungkin akan lebih banyak singer-songwriter wanita yang mengambil estetik sad indie girl itu tadi. Juga di luar itu gue nggak tahu, mungkin akan lebih banyak musisi jazz soul di ranah kita.
Mungkin kurang lebih itu sih yang bisa gue bahas, dan tentunya banyak banget yang gak cover ya di obrolan ini. Gue belum nyentuh musik hip hop di ranah yang lebih mainstream. Maksud gue di layer kayak Mahalini, Lyodra gue belum sempat bahas. Cuman itu tadi, gue harap apa yang gue obrolin dari tadi bisa menjadi sebuah spark untuk percakapan musik ke depannya. Dan mungkin kalau ada yang kelewat dan ada yang salah, gue akan senang hati banget buat berdiskusi. Yuk kita bahas di comment sections di bawah ini. See you again.